Assalamualaikum, halo penonton saluran Makiem semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah seru romantis tentang seorang menantu yang kebetulan mendapatkan kunjungan dari bapak mertuanya selama 5 hari 5 malam. Dan selama itu pula mereka memanfaatkan momen kebersamaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lo lama banget, Mak. Waduh, anu gimana apanya selama itu, Mak? Terus suaminya kemana tuh? Nah, penasaran kan? Mari simak video ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, akan saya perkenalkan tokoh utama dalam kisah ini. Namun, semua nama akan disamarkan demi privasi yang bersangkutan. Hidup ini tidak ada yang tahu akan seperti apa. Seperti kisah langka yang aku alami bersama bapak mertuaku saat datang berkunjung ke rumah. Aku tak menyangka kalau mengalami kenyataan ini dalam hidupku. Perkenalkan, namaku Lestari Novitasari, biasa dipanggil Novi. Aku berusia 31 tahun, dengan kulit putih, tinggi 167 cm, dan postur yang langsing. Dan dengan yang rambut pendek, aku bisa dibilang sangat cantik. Aku menjalani kehidupan sebagai pegawai bank di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Meskipun sibuk dengan rutinitas pekerjaan dan tanggung jawab, aku selalu menemukan waktu untuk meluangkan waktu bersama suamiku tercinta, yaitu Dika Pujianto. Laki-laki ganteng yang biasa kupanggil Mas Dika itu seorang pria muda berusia 30 tahun, bekerja di sebuah kantor swasta di kota di mana kami tinggal. Meski usia kami terpaut 4 tahun lebih tua daripada aku, tapi kami memiliki kehidupan yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah. Namun di balik itu semua, aku mempunyai sebuah kisah. Kisah yang terlarang di mana sudah sejak lama aku memendam rasa kagum pada bapak mertuaku. Beliau adalah sosok yang gagah dan sangat ramah serta begitu sangat baik. Setiap kali kami berkumpul bersama di rumah, bapak mertua selalu menyambut kami dengan senyum hangat dan kebaikan yang tulus. Bapak mertua juga tak pernah lelah memberikan nasihat kepada kami dan dukungan saat kami menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup kami. Kehangatan dan keramahan beliau membuat rumah kami selalu terasa seperti tempat yang nyaman dan penuh keakraban. Sudah menjadi kebiasaan bagi kami untuk menghargai kehadiran dan kebaikan bapak mertuaku dalam setiap langkah perjalanan bersama hidup kami. Bapak mertuaku bernama Sugeng Tri. Pujianto, biasa dipanggil Pak Sugeng, adalah seorang pria dengan postur tinggi sekitar 173 cm. Namun, memiliki ketampanan alami dengan kulit coklat dan tak kalah tampan dengan suamiku. Umurnya sudah 51 tahun, meski usianya lebih setengah abad, tapi ketampanan Pak Sugeng tak bisa dibilang enteng. Siapapun yang melihatnya pasti akan mempunyai pikiran yang sama sepertiku. Dan yang membuatku tertarik bukan hanya ketampanannya saja, tetapi juga hak miliknya yang guede, dan sepertinya beliau tidak gampangan. Postur seperti itu selalu membuatku tersepona setiap kali kami bertemu. Bahkan setiap kali kami berpapasan, senyum sumringah Pak Sugeng mertuaku selalu menyambutku dengan ceria. Dan ketika dulu masih tinggal serumah, kami sering berbagi cerita dan tawa bersama di sela-sela kebersamaan kami. Kewibawaannya dan pandangan tajamnya terhadap dunia memberi warna pada setiap momen yang kami lewati bersama. Meskipun ada perbedaan dalam banyak hal, namun aku bisa menemukan suasana lain yang seolah menyatu seperti alam dan rasa ingin tahuku yang selalu mengganggu. Kadang kami menghabiskan waktu berdua di teras rumah, membersamai indahnya suasana malam sambil memberikan wejangan untuk harapan masa depan. Bapak mertuaku adalah sosok yang kuat dan juga penyabar. Kebesaran hatinya mampu mengubah hari yang gelap menjadi cerah. Itulah yang membuatku takjub.
Bersamanya aku merasa didukung dan dihargai. Seperti hak milik kesayangan Bapak, mertuaku yang tampak gagah dalam setiap momen kebersamaan kami. Bila dibandingkan dengan suamiku, meski hanya dugaanku saja, hak milik Bapak mertuaku sepertinya lebih sempurna bagiku. Selama ini, Pak Sugeng sudah aku anggap sebagai bapakku sendiri, karena sikapnya yang sabar dan selalu menjaga jarak dengan penuh kasih. Dan semakin hari, aku pun angkat topi pada bapak mertuaku. Tetapi, di dalam hatiku, ada harapan besar untuk memilikinya, walaupun itu hal yang mustahil bagiku. Aku tahu jika bapak mertuaku sangat rajin berolahraga secara rutin. Pada suatu hari, aku mengambil cuti, dan itu sudah aku rencanakan dengan suamiku. Tapi suamiku membatalkannya karena ia harus keluar kota mendampingi bosnya. Suasana di rumah pun terasa begitu sangat sepi. Suamiku meninggalkan aku sendirian di rumah. Lalu aku memutuskan untuk menghibur diri dengan menonton TV acara Komandan Andre Taulani. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya di luar. Suara hujan dan gemuruh petir memecah keheningan. Cahaya kilat yang terang benderang sesekali menyinari ruangan dan membuat bayangan-bayangan berkelebatan di dinding. Aku pun jadi takut. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, merenungkan betapa alam tak bisa terduga ketika memberikan pertunjukan seperti ini. Meskipun sepi, ada kehangatan tersendiri dalam kesendirian ini. Pikiranku menerawang jauh teringat pada momen-momen indah bersama suamiku di hari-hari yang cerah. Hujan yang turun begitu derasnya membuatku merasa seperti terhubung dengan alam, mengingatkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar sana. Kring, kring. Suara bel rumahku berbunyi memecah keheningan sore yang dipenuhi deru hujan. Siapa sih saat hujan-hujan begini yang datang mengganggu saja? Batinku. Pikiranku menduga mungkin itu hanya tetangga yang sedang kebingungan dengan cuaca hujan atau kurir paket pengantar barang. Namun, kenyataannya membuatku terkejut ketika aku ke pintu depan dan begitu aku membuka pintu pagar, aku terpetanjat ketika melihat bapak mertuaku berdiri di luar dengan jaketnya yang basah kuyup oleh guyuran hujan yang tak kenal kasihan. Bapak sudah lama berdiri di sini, Novi sayang. Maaf telah mengganggu, ucapnya dengan senyum ramahnya. Tanpa ragu, aku segera mempersilahkannya untuk masuk ke dalam rumahku. Tidak apa-apa, Pak. Masuklah biar aku siapkan handuk untuk mengeringkannya. Jawabku sambil membawa tangannya untuk mengantarnya ke ruang tamu rumahku. Rumah yang sudah 3 tahun ini aku tempati bersama suamiku. Memang bapak mertua sering berkunjung untuk melihat keadaan kami. Beliau begitu sangat menyayangi Dika, anak sulungnya. Kemudian, bapak mertua berterima kasih dengan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ini hujan luar biasa deras, sungguh tak terkira, ucapnya lagi setelah duduk di sofa. Bapak mertuaku datang ke rumah karena ibu mertuaku masih ada acara arisan, nanti mau menyusul katanya. Saat masuk, terlihat jelas kalau beliau sangat kedinginan akibat guyuran dari air hujan. Tanpa menunggu jawabanku, bapak mertua langsung menanggalkan jaketnya yang terkena air hujan sehingga terlihat bidangnya yang begitu berkesan. Saat itulah terungkap sebuah pemandangan yang tak terduga di depan mataku. Tak terbantahkan bila aku tersepona bidang gagahnya yang memancar meskipun dalam keadaan seperti itu. Duh, maaf ya Novi, cuaca benar-benar tidak bersahabat, ucapnya sambil tersenyum kecut. Mengetahui situasi yang mungkin canggung alias awkward, aku tersenyum dengan malu-malu, mencoba menghilangkan pikiran-pikiran tidak pantas yang tiba-tiba muncul spontan uhuy di anganku. Bapak pemertua segera mandi dengan air hangat agar nanti tidak masuk angin. Aku pun mengambilkan pakaian Mas Dika, suamiku, untuk baju gantinya.
Sejenak aku memikirkan bapak mertua saat sedang membersihkan diri. Aku mencari baju suamiku yang mungkin pas, terutama baju yang sering ia kenakan, untuk aku mengingatkan pada apa yang baru saja aku lihat. Mungkin ini adalah kesempatan langka yang hari ini datang, terutama karena aku yakin bapak mertua mungkin tahu kalau Mas Dika sedang tugas keluar kota. Entah mengapa, aku jadi menginspirasikan pola anugerahnya yang pasti menakjubkan. "Novi, tolong handuknya dong," terdengar teriakan dari dalam kamar mandi. Aku terperanjat, tiba-tiba menyadari bahwa aku lupa menyiapkannya lebih dahulu. Dalam kepanikan, aku berlari ke lemari dan segera mengambilkannya. Setelah mendapatkannya, aku bergegas memberikannya pada bapak mertuaku yang sudah menunggu sejak tadi. Namun, belum sempat kuberikan, aku mengalami kecelakaan. Karena terlalu terburu-buru dan sedikit grogi, aku terpeleset akibat tetesan air hujan dari bapak mertuaku. Dan tanpa dapat dihindari, aku nyelonong begitu saja. Sehingga tidak sengaja aku sudah sampai di tempatnya. Rasa maluku tak bisa kukendalikan lagi, karena aku nyelonong begitu saja, di mana bapak mertuaku sudah sedari tadi telah menungguku. Brak, aduh. Ucapku panik saat aku tidak sengaja sudah berada di ruangan itu dengannya. Tanpa bisa dihindari lagi oleh bapak mertuaku, aku pun langsung berada di dekat hak miliknya. Sementara bapak mertua berdiri mematung, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beliau terdiam sejenak, matanya memancarkan sedikit kekagetan dan kebingungan. Pemandangan itu begitu lucu, ia tertawa seolah tak peduli, hingga lupa dengan keadaan dirinya sendiri. "Aduh, maafkan Novi Pak," ucapku mencoba memahami keadaan. Aku merasa sangat canggung dan malu sekali. Sesaat kami berdua tertegun, tanpa berbuat apa-apa, akhirnya aku sadar, lalu memberikan apa yang tadi diminta bapak mertuaku. "Ini Pak," kataku grogi sambil menyerahkannya pada bapak mertuaku yang ada di depanku. Aku pun beranjak pergi dari hadapannya, dengan kakiku yang terasa agak sedikit sakit. Enggak apa-apa kok, kamu tadi enggak sengaja," kata bapak mertua dengan bijak, memaklumi peristiwa yang baru saja terjadi. Aku merasa sedikit lega mendengar bapak mertuaku tidak marah. "Tapi maaf Pak," ucapku sambil mencoba tersenyum. "Kamu tak usah sungkan begitu, anggap ini kecelakaan, tak sengaja," ucapnya. Setelah mengganti seragamku yang terkena air, aku kembali duduk di depan TV. Meski mataku tertuju pada layar TV, aku tidak dapat berkonsentrasi. Bayangan hak milik bapak mertua yang telah kusaksikan sungguh mengganggu dan terus teringat di benakku. Aku mencoba menyingkirkan inspirasi pikiran itu, mencari sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian. Namun, setiap kali aku memejamkan mata atau melihat ke sekeliling, bayangan hak milik bapak mertua yang baru saja tertengok terus menghantuiku. Saat itulah aku menyadari kalau perasaanku mungkin sudah melebihi batas yang tidak sepatutnya. Aku mencoba menenangkan diri, mengingatkan diriku sendiri bahwa ini hanya kecelakaan kecil dan aku harus fokus pada hal-hal yang lebih penting. Tapi dalam sudut hatiku, ada bagian yang tidak bisa aku lupakan dari bayang-bayang saat tadi aku melihatnya. Kemudian, bapak mertua berpindah dari tempatnya di mana aku terjatuh dan tidak terlindungi dengan benar. "Ini seragamnya buat ganti," kataku dengan sedikit gemetaran. Setelah memberikan ganti milik suamiku, segera aku menuju dapur untuk mengambil air minum, mencoba menenangkan diri. Aku tidak menyangka kalau akan ada keanehan yang akan aku alami di hari ini. Tapi, saat aku melihat ekspresi dari bapak mertuaku, sepertinya menganggap itu biasa saja. Suasana di dapur aku rasakan sangat sepi, sehingga menambah kegugupanku. Sementara, pikiran tentang kejadian sebelumnya
tentang bapak mertua terus mengganggu. Aku pun mencoba mengalihkan perhatian dengan sibuk memasak air panas untuk membuat teh. Tetapi aku tidak bisa dan selalu teringat hak milik bapak mertuaku yang wah banget. Mengapa aku punya pikiran seperti ini? Tanyaku dalam hati. Rasanya sulit untuk mengusir perasaan aneh yang selalu muncul di pikiranku. Semoga semuanya baik-baik saja, gumamku lirih sambil mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku pun mencoba memutar otak untuk memikirkan hal-hal lain, tapi bayangan hak milik bapak mertua yang selalu datang sangat sulit untuk aku hindari. Aduh, sedang apa gerangan? Apa mungkin langsung tidur? Pikirku. Aku segera menuju kamarku yang pintunya tertutup dengan benar. Aku kaget yang ternyata bapak mertuaku sudah berdiri di depan cermin kamar suamiku dengan masih mengenakan seragam suamiku yang telah aku berikan padanya tadi. Pikiranku entah kemana. Maaf pak, ucapku panik sambil berusaha menutup pintu dengan sopan. Bapak mertua terkejut, wajahnya memerah. Novi, bapak yang minta maaf, ucapnya sambil berusaha mengumpulkan lagi kepingan harga dirinya. Aku merasa malu dan canggung. Aku benar-benar tak bermaksud untuk mengganggu, ujarku dalam hati sambil merasa kesal dengan diriku sendiri karena tidak memeriksa keadaan dahulu. Sehingga aku mendapat kembali pemandangan fata morgana yang jelas untuk kedua kalinya ketika keadaan lampu kamar yang begitu terang. Sebagai orang yang normal, tentu saja ada reaksi spontan Uhuy yang muncul dengan sendirinya saat melihat pemandangan fata morgana indah tersebut. Novi kira bapak di kamar belakang. Ucapku gugup sambil berlalu pergi dan meninggalkan mertuaku. Masih sempat kulihat ia tersenyum, tapi ekspresinya tidak dapat aku terjemahkan dengan jelas, sehingga itu membuatku bingung. Kenapa ia ada di kamar suamiku? Tanyaku dalam hati dengan heran. Kejadian ini membuat aku dalam keadaan bingung, mencari jawaban atas kehadiran bapak mertua saat suamiku pergi. Novi, tolongin bapak. Terdengar panggilannya dari ruangan itu. Dengan hati-hati, aku perlahan kembali untuk menemuinya. Aku pun khawatir kejadian sebelumnya akan terulang. Namun, ternyata ia duduk tenang di kursi dekat meja riasku, sedang menyisir rambutnya yang belum kering dengan mengenakan seragam suamiku yang kuberikan padanya tadi. Masuk saja, Nov, gak usah malu-malu, kata bapak mertua dengan pelan dan tenang. Dengan agak ragu, aku melangkah menuju ke kamarku sendiri. Bapak mertua berdiri mendekat dan langsung berkata, Novi, sudah lama bapak menantikan momen yang seperti ini. Bapak juga tahu kalau tadi kamu berusaha mencuri-curi pandang. Iya kan? Ucapnya dengan suaranya yang kalem. Aku diam terpaku dengan kejujuran dan pernyataan yang beliau sampaikan. Rasa canggungku mulai memudar dan digantikan dengan keharmonisan hubungan yang terjalin di antara kami. Aku tersenyum, merasa lega bahwa ia mengambil inisiatif untuk mengakhiri rasa penasaranku yang masih ada dan mengganggu pikiranku. Aku merasa bingung tak tahu harus berbuat apa, karena bapak mertuaku telah mengetahui pikiranku yang tersembunyi. Akhirnya, dengan sukarela, aku pun memahaminya. Karena sejujurnya, sejak tadi aku juga menantikan momen yang seperti ini. Aku berpikir kalau kesempatan seperti ini tidak akan pernah datang kembali. Aku akhirnya tak bisa lagi mengendalikan emosi dalam diriku ketika tangan bapak mertua mengambil inisiatif lebih jauh. Iya, karena aku tadi telah melakukan kesalahan. Tapi pak, ucapku dengan rasa gugup. Iya tahu, dan bapak juga mengharapkannya. Jawabnya dengan suara terputus-putus. Di siang yang hujan disertai petir saat itu, aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih kalau ternyata aku tak bisa berbohong pada bapak mertuaku. Sudah lama,
Kami tidak ada waktu bersama seperti ini, dan beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan perlahan Bapak mertua membimbingku tanpa menunggu lebih lama lagi. Aku merasa suasana telah membawa kami berdua menuju satu arah yang pasti tanpa ragu dan penuh keyakinan. Saat kami berjalan, aku memperhatikan ekspresi wajahnya. Awalnya, Bapak mertua terlihat sedikit kesal, mungkin karena ada ketidaknyamanan atau rasa lain yang beliau alami, tetapi itu hanya sesaat. Segera ekspresinya berubah, dan aku bisa melihat senyuman yang sumringah di wajahnya. Senyuman itu membawa kebahagiaan, mengisyaratkan bahwa beliau merasa bangga sebagaimana yang aku rasakan juga. Kami melanjutkan perjalanan kami dengan penuh kebahagiaan, menikmati setiap detiknya dalam kebersamaan yang begitu sangat berarti bagi kami berdua. Di ruangan yang penuh dengan bunyi hujan deras di luar, Bapak mertuaku terlihat lebih giat yang sepertinya tidak peduli. Mungkin fokusnya hanya pada bagaimana beliau bisa berlama-lama dalam momen ini. Kesempatan langka untuk menciptakan kenangan berharga dengan menantunya tidak akan disia-siakan begitu saja. Saat aku melirik jam di dinding, aku terkejut melihat sudah pukul 14. Sore yang berkesan, lebih dari setengah jam telah berlalu sejak kami mulai pekerjaan kreatif. Aku baru teringat suamiku akan mendampingi bosnya selama 5 hari. Tentu, itu adalah kesempatan yang sangat panjang untuk bisa ngobrol berdua. Aku pun bingung harus bagaimana. Bila selama 5 hari, masa cutiku bapak mertuaku masih di sini. Dengan percaya diri, ia melanjutkan rencananya. Hujan yang makin deras membuat suasana menjadi tidak bisa digantikan. Dengan langkah pasti, bapak mertua memberikan pelajaran berharga padaku hingga pukul 15. Sebenarnya, aku ingin segera menyelesaikan semuanya. Namun, aku merasa hari ini telah menjadi hari yang istimewa. Lalu bapak mertua bertanya, "Novi, kapan Dika pulang?" Tanya bapak mertuaku. Aku kaget mendengar pertanyaan itu. "Masih 5 hari lagi, Pak," jawabku dengan jujur. "Bapak harap kamu bisa membantuku lagi," kata bapak mertua. Aku tidak menjawabnya karena aku begitu sangat terganggu dengan perhatiannya. "Novi mau membantu bapak lagi kan?" tanya bapak mertua dengan suara tenang namun tegas. "Kalau kayak gini, Novi dengan senang hati akan membantu bapak lagi," jawabku dengan jujur, karena hak milik Pak Sugeng memang sangat luar biasa. Bapak mertua tersenyum, lalu beliau menyebut namaku dengan lirih. Bapak mertua menjelaskan bahwa selama 5 hari 5 malam ini, beliau akan memberikan banyak ilmu kepadaku. Bapak mertua juga berjanji akan menjaga kebersamaan ini dengan baik. Aku pun mengerti maksudnya. Lalu, mengamati ekspresi bapak mertua yang sangat berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Beliau begitu sangat tenang dalam menampilkan keahliannya untuk membangkitkan semangat kreativitasku. Namun, dalam situasi ini, bapak mertua sepertinya kesulitan. Beliau lalu mengatakan bahwa ini akan aman. Tidak terasa kalau obrolan kami sudah sampai 1 jam lebih. Tetapi, aku merasa bahwa beliau tidak akan lama lagi akan menyelesaikan semua pekerjaan kreatif ini. Aku tidak menyangka akan selama ini. Kami lalu melanjutkannya, menikmati sisa waktu bersama dengan sebaik mungkin. Pukul 15.30 telah berlalu, tapi apa yang aku nantikan masih belum datang juga. Dan selanjutnya, aku dan bapak mertua akhirnya dapat menyelesaikan semua pekerjaannya. Beliau lalu mengatakan padaku, "Kamu sungguh pandai. Tak pernah bapak mendapatkan hal indah seperti ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan ibu," katanya sambil tersenyum lega. Lalu aku bertanya iseng, "Emang sebelumnya bapak pernah bekerja dengan siapa?" Tanyaku mencoba mencari tahu. Jawabannya sungguh membuatku adem.
Tidak, Bapak tidak seperti yang kamu kira, jawab bapak mertua dengan santainya. Meski telah jujur, tapi aku tidak percaya. Tapi buatku Novi sangat terbaik hari ini, pujinya. Aku pun merasa tersanjung dan bangga karena kata-katanya tersebut. Setelah obrolan itu, bapak mertua selalu mengambil kesempatan untuk kembali memberikan petuahnya. Sehingga aku memperoleh pengalaman baru yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Selama 5 hari, 5 malam berkunjung ke rumah, aku selalu membantunya, sehingga aku bisa mengerti arti sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bapak mertua memang begitu sangat pandai akan hal itu. Dan hari berikutnya, bapak mertua mengatakan agar aku tidak sungkan lagi kepadanya. Sejak kejadian itu, kami sering mengobrol tentang hal itu di rumahnya maupun di rumahku. Dan kami terus mengulangi pekerjaan kreatif secara rahasia tanpa sepengetahuan Mas Dika, suamiku juga, tentunya tanpa diketahui oleh ibu mertuaku. Tamat. Begitulah kisah seorang menantu idaman dengan bapak mertuanya yang hebat. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.